Yo, balik lagi sama gue Reni Felix, dan hari ini gue akan ngebahas sebuah narasi ya. Gue ada bahasan penting dan ini dibagi di dua part. Bagian pertama itu gue akan ngebahas tentang, pertama gue mau ngucapin selamat dulu untuk Bayern Munchen yang kemarin juara Bundesliga, beruntun sapu bersih setelah sejak 2012-2013 ya, mereka juara beruntun dan gak pernah tergeser. Sekarang mereka sudah mengoleksi 31 gelar juara, dan ini 31 gelar yang membuat mereka mendapatkan 5 bintang di logo di jersey mereka nanti musim depan. Tapi gue melihat kemenangan Bayern Munchen ini adalah kemenangan yang mengakibatkan kesenjangan untuk Bundesliga. Kenapa? Karena gue melihat di sini semakin jelas nyata bahwa kualitas Bayern Munchen termasuk dengan tim-tim yang ada di wilayah Jerman Barat itu sangat timpang dengan kualitas tim-tim yang berada di wilayah Jerman Timur. Gue pernah ngebahas di episode tentang menjelajahi yang Dasar Uber Alles yang ngebahas tentang geografi sepak bola Jerman. Di Jerman itu terbagi atas 5 wilayah timur dan 11 wilayah barat ya, dari 16 wilayah federal mereka. 5 itu yang Mecklenburg-Vorpommern, terus Brandenburg, Magdeburg, Saxony-Anhalt, sama Thuringia. Sama satu East Berlin. Dan kenapa gue bilang tadi mengalami kesenjangan? Selain Bayern Munchen yang terlalu over dominan di Bundesliga-nya, ini juga mengakibatkan klub-klub di Jerman Timurnya juga tidak berkembang karena tidak ada regenerasi, gapnya terlalu jauh. Dan kalau kita melihat secara luasnya ya, klub-klub di Jerman Barat itu banyak disokong oleh perusahaan-perusahaan, selain dari supporter juga disokong oleh perusahaan-perusahaan yang multinasional. Apa gitu, contoh kayak di Bavaria deh. Di Bavaria itu ada Audi, Paulaner Brauhaus, ada juga Adidas dan Puma yang biasanya itu berdomisili di Munchen. Sementara kayak di Augsburg itu kota industri baja, mereka didukung oleh perusahaan industri baja. Lalu kemudian kita ke Hesse itu wilayahnya Frankfurt, itu adalah kota perbankan. Ada Deutsche Bank, ada Commerzbank. Terus di Baden-Württemberg itu tempatnya Stuttgart, itu ada Porsche, ada BMW, ada Mercedes-Benz. Kita ke Niedersachsen ada Mainz, itu ada Opel. Yang menyokong Mainz juga ada di Wolfsburg, ada Volkswagen. Kita ke Westphalia ada Dortmund. Schalke khususnya baru degradasi itu mereka itu adalah kota penambang, Gelsenkirchen. Dan Leverkusen yang masih di wilayah Westphalia itu juga industrinya adalah farmasi, produk obat Bayer. Lain cerita dengan di Jerman Timur yang memang gue bilang miris. Kenapa miris? Kalau dihitung di GDP ya, pendapatan per kapita penduduknya, itu 5 wilayah Jerman Timur yang gue sebut tadi itu sangat rendah pendapatan per kapitanya. Dan kalau kita melihat nih, kalau di sisa batas tembok Berlin itu lampu aja itu beda. Di lampu di wilayah Berlin pusat itu aja terlihat terang, tapi di East Berlin terlihat temaram sampai ke wilayah Jerman Timur. Kenapa? Kita harus mengingat juga bahwa wilayah Jerman Timur itu bekas wilayah blok negara-negara timur. Lo akan merepresentasikan gini, ketika wilayah-wilayah di Jerman Barat banyak terpengaruh oleh industri, beragam industri, justru di Jerman Timur itu malah lebih banyak ke tiga hal yang membuat timpang. Pertama, kebanyakan orang tua, gedung-gedung rusak terbengkalai, sama satu lagi kota mati. Ya kalau menilai dari situ sudah jelas kan, benar-benar gap umur kelahiran, angka kelahiran sampai kualitas kehidupan di Jerman Timur tuh sangat jauh dibanding yang di Jerman Barat yang lebih metropolitan. Makanya itu pun di Jerman pun ada juga kementerian khusus yang menangani bagaimana supaya saudara-saudara di Jerman Timur itu setara dengan saudara-saudaranya di Jerman Barat. Dan ini kan tujuannya pun dibuat karena waktu itu lagi marak-maraknya AfD, Alternative für Deutschland. Itu salah satu partai dengan ideologi neo-Nazi yang sangat tidak menyukai hipster dan pembaruan. Benar-benar lebih menyuarakan nostalgia nazinya Hitler. Jadi makanya itu gue sangat merasa miris dengan situasi di Bundesliga dan di Jermannya juga. Terakhir pun kalau gue lihat pemain
orang Jerman Timur yang masuk timnas Jerman terakhir itu adalah Felix Udokai. Dia pemain Augsburg kalau nggak salah ya, tapi lahir di Jerman Timur. Pemain Jerman Timur terakhir yang bersih cuma Toni Kroos yang kelahiran Rostock, yang di wilayah di Mecklenburg-Vorpommern. Tapi jangan sedih dulu, jangan sedih kalau pikir bahwa dominasi Jerman Barat akan terus berlanjut. Enggak. Sekarang pun di Bundesliga 1 sudah ada 2 klub yang merepresentasi Jerman Timur. Ada siapa aja? Ada RB Leipzig dari wilayah Saksoni, dan juga dari East Berlin ada Union Berlin. Dan kebetulan musim ini prestasi mereka juga nggak jelek. RB Leipzig masuk ke final DFB Pokal, runner up. Tahun lalu mereka juga semifinal Liga Champions di bawah Nagelsmann yang musim depan bakal melatih Munchen. Lalu kemudian masih konsisten, sekarang mereka tetap konsisten main di Liga Champions, musim depan juga bakal main lagi. Dan baru ganti pelatih ke Jesse Marsch karena Nagelsmann-nya sudah ke Munchen tadi gue sebut. Dan yang menurut gue musim depan patut dinanti adalah Nagelsmann kan belum pernah juara nih sama sama Leipzig, belum juara apapun, datang ke Bayern Munchen. Menurut gue ini akan sangat berisiko. Pelatih yang belum pernah juara diberi kesempatan untuk ini. Ya Hansi Flick pun juga belum pernah kan istilahnya. Tapi kan Nagelsmann itu memang gue akun pelatih yang smart, pelatih muda yang smart. Tapi untuk menangani klub sebesar Munchen yang harus berprestasi nih di setiap musim, itu pasti sangat berat banget. Kalau tidak kuat, mungkin Julian Nagelsmann tidak akan menancapkan prestasi yang sama seperti Jurgen Klopp atau Thomas Tuchel atau Hansi Flick sebagai pelatih Jerman terbaik saat ini. Jadi itu yang kabar buruknya buat Munchen. Tapi kabar bahagianya Leipzig dan Union Berlin yang musim ini prestasi cukup baik. Union Berlin musim ini masuk ke Conference League musim depan loh. Jadi gue bisa berkompetisi di Eropa untuk pertama kalinya. Jadi gue bisa ngeliat bahwa musim depan nama seperti Union Berlin dan RB Leipzig yang memang katanya dikategorikan, bahkan kotanya Leipzig termasuk Dresden itu adalah kota-kota yang akan menyumbangkan pendapatan terbesar di Jerman Timur. Dan RB Leipzig menjadi salah satu klub yang akan menyumbangkan pendapatan, baik secara pendapatan dan prestasi. Jadi kita juga akan melihat apakah klub-klub yang berada di kawasan Jerman Timur ini seperti RB Leipzig dan Union Berlin bisa nggak mengatasi ketimpangan ini dan menjadi juara Bundesliga untuk pertama kalinya dari klub wilayah Jerman Timur. Menurut gue itu aja sih tentang kesenjangan ini. Dan gue harap dari kesenjangan ini kita belajar bahwa setiap wilayah di negara, setiap Eropa manapun itu pasti memiliki masalah tersendiri. Dan next nanti part kedua gue akan membicarakan tentang sepak bola Italia. Ada kesenjangan juga di sana. Seperti apa nanti kita akan cari tahu. Oke. Untuk sementara, thanks for watching.